Greeting. Good morning. Good morning, everyone. How are you today? Never better. Sleepy? Do you still sleep in the morning? Yes. Of course. Okay, I'll take your attendance. Today is the 21st day of September. Tanggal 21 ya? Yes. Okay. Yes. Agnes Sharon? Atta? Sik? Aulia? Cici? Dara? Estalia? Fadli? Good. Okay. Farzan? Dede? Kevin? Balita? Lukman? Muhammad Alfian? Okay. Muhammad Ato? Muhammad Farid? Farid Ilham? No, I don't know. I don't know. Alfa? Yes. Okay. Nabil Maisel? Alpha. Muhammad Rizzi? Nice. Muhammad Rizki? Okay. Nala? Okay, Nala. Panji? Sik? Panji Sik? Okay. Next is Rizki Imam. Alpha. Rizki Imam ini loh. Safira. Safira Zaliati. Siti Aziza. Shifa. Acha. Reza. Acha. Last one. Okay. Thank you all for coming today. Okay. Before we start, let's do ice breaking. Nah, sekarang ice breakingnya mau ngapain sih? Jadi misalnya sebuah lagu. Lagu ini cerita menggambarkan tentang seseorang yang sedang bahagia sekali. Dia bersiap-siap pengen ke pesta, dia mandi di sungai. Asik. Jadi gerakan pertama adalah pakai tumbe tata. Itu lagunya. Tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak lagunya? Ada. Oke. Jadi gini gerakan pertama. Pakai tata, pakai tumeta, ya 2 kali pengulangan. Pakai tumeta, pakai tumeta. Nah, gitu. Berdiri dulu dong, Ya. Terus pakai tumeta, pakai tumeta, tutue gini. Kanan, iende, haya. Oke? Siap? Sama-sama sambil nyanyi. Oke? Siap ya? 1. Udah jatuh ya? Oke, ready? 1, 2, 3. Pakai tumeta, pakai tumeta lagi. Pakai tumeta, pakai tumeta, tutue tata, tutue tata, lagi tutue tata.
IND. Haya. Lagi. IND. 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 Haya. Oke. Dadah, friends. Oke. Seperti yang ingatkan kemarin, kita mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa? Prosedur test. Oke. Coba kalian pasti pas kelas SMP kalian pernah belajar juga kan tentang prosedur teks. Prosedur teks itu apa sih? Prosedur teks itu apa sih? Prosedur teks, prosedur itu bahasa Indonesia ya doang. Nah, jadi kalau dijabarkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, coba prosedur teks itu apa sih? Teks langkah-langkah. Teks langkah-langkah. Coba dikit lagi. Masa kalian udah SMA bentuk kalimatnya cuma teks langkah-langkah? Ayo. Apa? Teks yang berisikan langkah-langkah. Pembuat. Langkah-langkah apa? Dalam membuat sesuatu. Dalam menggunakan sesuatu, dalam membuatkan sesuatu. Terus? Udah. Langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Ya, tuh. Oke. Next prosedur. Kalau kita lihat, what is procedure text? Procedure text is a text that explain, inform, or helps the reader on how to make or use something. Kalau kalian buka buku kalian, siapa yang bawa bukunya sekarang? Coba dikeluarin dulu bukunya. Buka halaman 202 and 2. Open the page 202. Coba lihat. Oh, ya. Boleh bersiul sama semuanya. Ya. Ada yang mau bawa? Ada yang bawa dua? Saya bawa di dua. Ada yang bawa dua? Boleh disiapin temennya tuh. Oke, thank you. Jangan lupa balikin temennya ya. Jangan dibuang ya. If you open the page 202, that is the procedure text. Yeah. What is it say? Prosedur teks apa di situ? Bacaannya coba dilihat. A procedure text instruct your readers. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Procedure text instruct your readers. Specific task. Generally, there are 2 categories of procedure text. Generally, there are 2 categories. Ya, sama yang seperti kalian katakan tadi. Ya, udah jelas ya di situ ya. Ada 2 kategori prosedur teks. Yang pertama apa? How to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Yang kedua, bagaimana cara melakukan sesuatu. How to do something. Oke, kalau dilihat dari depan dalam bahasa Indonesia, definisi prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, memberikan informasi, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sama seperti yang kalian ini ya, tadi ya. Jelaskan tadi. Oke, the purpose, tujuannya untuk apa sih prosedur teks? The purpose of procedure text is to show how something is made, used, done through sequence of steps. Jadi tujuannya itu kita baca tuh supaya kita bisa tahu bagaimana caranya membuat sesuatu, bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu. Ya, itu tujuannya. Kira-kira kalian nemuin prosedur teks itu di mana aja sih? Buku resep. Terus? Kemasan makanan, betul sekali. Terus
ternyata guys. Nah, ternyata prosedur teks itu ada berbagai jenis, ya. Ada 6 jenis di sini. Jenis-jenis prosedur teks. Apa aja sih? Yang pertama, coba di buku kalian juga ada di situ di halaman 203, sorry. 203, next. Coba dibuka di 203-nya. Lihat dulu panelnya. Nah, halaman 203 ya. Kalau sudah tekan 203, di situ ada apa aja sih? Oke. Yang pertama, direction. Yuk, kita sama-sama baca yuk. Number one, sama-sama udah lihat kan direction yang pertama. Number one, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Direction. How do I get somewhere? Very specific instructions, including locations, name, and titles. Formal language is required, and the addition of a map will make your instruction so much easier to understand. Jenis yang pertama adalah direction atau kita sebut juga petunjuk arah. Di dalam petunjuk arah ini, nah, how do I get somewhere? Very specific instruction including location, names, and titles, and formal language is required. And the addition of map will make your instruction so much easier to understand. Kita misalkan kita mau bikin direction, kita mau kasih petunjuk nih ke orang-orang di mana sih lokasinya, gitu kan? Sama kayak Dora the Explorer ya. Kalau Dora the Explorer itu mereka mau ke suatu tujuan tuh pasti harus kemana lagi kita, gitu kan? Ya, itu sama saja dengan teks prosedur sebenarnya dengan tidak sadar, ya kan? Setelah ini kemana lagi ya, gitu, ya kan? After this, where are we going to go? Jenis teks prosedur yang membahas petunjuk arah di dalamnya terdapat nama jalan. Nah, di sini ada keterangannya juga, nama jalannya, nama lokasinya, dan juga biasanya menggunakan bahasa yang lebih formal. Ya, ditambah dengan adanya denah juga arah mata angin akan membuat para pembaca mudah memahami petunjuk yang diberikan. Kayak misalkan nih, kalau denah kayak gini, kalau direction yang seperti ini, kita biasanya nemuinya di mana? Google Maps. Ya, Google Maps. Terus apa lagi? Kalau misalkan kalian dapat undangan pernikahan, coba lihat kan di belakangnya, ada juga kan. Nah, kalau mau kesini dikasih tahu, kadang mereka juga kasih tahu naiknya apa aja, naik amplopnya nomor berapa ya kan. Nah, seperti itu. It's about the direction. Okay, next. The next is instruction. Kalau direction tadi penunjuk arah. Kalau instruction sekarang apa? Kira-kira. Instruksi, betul bahasa Indonesia ya. Coba dijabarin lagi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Instruksi itu apa? Langkah-langkah, betul. How do I do something? Your language must meet the needs of your audience, and you may need to include a diagram if there are complex elements to complete. Jadi kalau misalkan yang mau dijelasin itu lumayan kompleks, kita bisa tambah
tambahkan diagram untuk membantu penjelasnya. Tapi nggak mesti ya, karena di sini kalau instruction itu bagaimana caranya kita menunjukkan atau mengarahkan bagaimana caranya langkah-langkahnya. Contohnya di sini, how to form a new habit. Ngerti ya maksudnya? Bagaimana caranya untuk menciptakan kebiasaan baru, kayak gitu. Itu adalah instruction. Gimana sih caranya supaya kita nggak bangun siang lagi, gitu. Gimana sih caranya supaya kalau ujian nggak kerja sama, bisa juga seperti itu, ya. Atau how to cut your own hair, how to take care of the cat. Lebih ke praktisnya, tergantung sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si pembaca. Gitu ya. Jadi apa bedanya instruction sama direction? Coba, apa bedanya instruction sama direction, Kevin? Cakep, menyimak berarti dari tadi ya. Bukan dong. Udah bersama bukan guru dia, ya. Oke, next. Sampai sini udah ngerti? Lanjut. Selanjutnya ada worship. Ini udah biasa banget, udah common banget, sekalian udah tahu banget lah ya istilahnya. Kira-kira kalau resep itu gunanya untuk apa? Inspirasi untuk bagaimana cara membuat satu produk masakan, ya. How do I do something? Worship are universal text. There's a very clear expectation of the audience, so never stray from the essentials. Ingredient, methods, and a few visuals are essentials. Jadi di dalam resep sendiri ini ada beberapa elemen yang memang harus sudah ada di dalam resep itu. Seperti contohnya ingredients. Ingredients itu apa sih? Alat bahan. Betul. Kalau alat bahasa Inggrisnya apa? Tools. Ya, alat dan bahan. Tools and ingredients. Seperti itu. Ya. Lalu ada methods. Methods ini apa? Bagian apa? Bagian cara-caranya, step by stepnya. Contohnya kalau misalkan cara membuat sunny side up egg, tahu nggak? Sunny side up egg. Betul. Telur ceplok bahasa Inggrisnya sunny side up egg. Tahu nggak? Ada bingung ya? Baru tahu ya? Telur ceplok itu bahasa Inggrisnya sunny side up egg. Jadi kalau kalian dibilangin, excuse me, I want to order sunny side up egg with rice, berarti dia pesennya apa? Betul. Kayak gitu ya. Telur ceplok pakai nasi. Nah, a few visual are essentials. Nah, kalau kita misalkan bikin recipes atau resep gitu ya, kita tambahkan dengan gambar-gambar juga boleh, ya. Kayak misalkan nih di sini ada banana bread, ada butter, banana, yogurt, chocolate, chips, ya. Seperti itu kira-kira bahan-bahannya, ya. Selanjutnya setelah resep di situ ada apa lagi bukunya? Rules for game. How do I play this? Be conscious of your audience and write in a style and language they will understand. Yeah? You are most currently to require visuals in this style of writing. Jadi dalam instruction of games biasa kita ditemukan di dalam games ya. Misalkan kalian baru install game nih, baru buka, oh ada tutorialnya ya kan. First, do this and this and this. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur yang berbentuk rules for games. Kalau di sini Miss punya barcode, the games rules. Dia pakai pingpong, ya. Jadi kalau misalkan kita membuat
instruksi untuk games itu kita harus pakai bahasa yang gampang banget dimengerti sama audiens gitu ya. Jadi cepat kita mau mengertinya seperti itu. Lalu selanjutnya nih yang terakhir, terakhir kan tuh? Belum, masih ada lagi. Selanjutnya adalah manuals. How do I operate this? Are there any warnings I need to be aware of before proceeding? Be very specific in your explanation. Kira-kira manuals ini kita temukan di mana sih? Betul, alat-alat elektronik kayak yang tadi dibilang sama kalian kan. Apa sih manuals itu? Buku panduan. Betul, panduan ya. Kayak misalkan kita mau menggunakan benda elektronik itu ada warningsnya juga, ya kan? Ada peringatannya juga. Apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan supaya alat elektronik itu dapat bertahan lebih lama lagi, ya? Oke, sampai manus, ngerti? Jelas? Penjelasan yang ada di dalam teks. Ya, dia lebih spesifik lagi tentang penjelasannya. Lalu, yang terakhir adalah agenda. What are we doing? When are we doing it? And who is responsible? Ya, sedikit berbeda dari teks prosedur pada umumnya. Agenda akan menyebutkan tahap dalam melakukan kegiatan yang akan kita lakukan. Kapan kita melaksanakan atau melakukan kegiatan, di mana pelaksanaan aktivitas atau kegiatan juga siapa pihak yang bertanggung jawab. Biasanya akan kita temui di surat kegiatan yang dibuat oleh sekolah atau ketika sedang menghadiri sebuah acara. Seperti kita ikut salat. Nah, ikut salat pesantren di situ ada rundown acaranya kan? Ya, ada rundown acaranya dari ini mau apa lagi. Nah, itu sama dengan teks prosedur. Ternyata itu masih masuk ke dalam teks prosedur karena dia masih berurutan dari awal sampai akhir. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas tentang prosedur? Coba tanya ya. Ya, ngerti nih. Coba. Tadi ngeliatin siapa ya? Lukman. Aduh, Lukman. Kalau bedanya manuals dengan instruction itu apa sih? Manuals dan instruction, coba. Apa sih bedanya? Tadi kalau manuals apa, instruction apa ya? Nah gitu, ayo Lukman, menurutmu aja. Tadi kan dengerin nih, bisa ngomong udah sampai berbesar ya. Ayo, maksudnya apa tuh? Instruction langkah-langkah ngapain? Ini pembuatan ya pokoknya langkah-langkah lah gitu ya. Terus kalau misalkan manuals itu apa? Langkah-langkah juga kan? iya sama. Nah iya sama, apa bedanya? Itu persamaannya berarti sama-sama langkah-langkah nih. Kira-kira bedanya apa? Coba temennya ada yang bisa bantu Pak? Dari tadi berdua ngobrol mulu soalnya Mas Lian. Ayo. Apa menurut kalian? Apa bedanya manual sama instruction? Instruction? Apa? Kalau manual buat alat elektronik. Terus kalau instruction? Kebutuhan kita sehari-hari kegiatan ya. Nah itu bedanya ya Lukman ya. Kalau apa tadi? Kalau manual tadi apa kata Lukman?
notes itu langkah-langkah Betul? untuk Apa? Alat? alat elektronik. Nah, itu manuals tuh. Manuals tuh ada di alat-alat elektronik. Terus kalau instruction tuh apa? Kalau instruction itu langkah-langkah kehidupan kita. Langkah-langkah kehidupan kita. Ya. Iya. Langkah-langkah yang kita butuhkan kayak dalam memperbaiki kehidupan gitu ya. Buat kalimatnya tuh yang lengkap gitu. Karena kalau kalian kurang satu aja jadi hoax gitu ya. Tolong ya. Biasakan menggunakan kalimat yang lengkap gitu ya. Terus sih kalian sih emang lebih harus belajar mendeskripsikan ya. Okay, I think that's it for the materials today. Jadi tadi ada berapa jenis untuk bentuk-bentuknya sih? Prosedur teks ada? Apa aja? Dari semua bentuknya itu ya kita sudah mengenal dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan structure-nya, kita lanjutkan lagi dengan language feature-nya yang ada di dalamnya. Oke, I think